Halo Sobat Anime, kita gas lagi Martial God Asura. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah membebaskan masternya yaitu Qui Chan Feng. Di sini, Chu Feng pun pergi menuju Sekte Night Demon untuk mendapatkan Royal Armament barunya, yaitu Sealing Sword Demon. Dan di sini, Chu Feng yang berhasil menarik benda itu keluar membuat Chu Feng pun berhak untuk mendapatkan posisi dari kepala sekte. Namun dalam usahanya Feng untuk mendapatkan pedang itu menggunakan wujud lain, membuat para tetua ini heran lah sopo iki Chu. Dan bagaimana bisa bocah itu mengeluarkan pedang ini? Yang memaksa Pak Tua ini pun langsung mengeluarkan aura membunuh dan mencoba untuk menyerang Chu Feng. Tapi tiba-tiba saja di sini pedang yang ada di tangannya Feng ini mengeluarkan auranya dan memaksa Chu Feng pergi keluar dari dalam ruangan itu. Dan dari atas sana juga Feng berujar kalau ia berhasil menarik Sealing Sword Demon ini. Maka sesuai dengan aturan di sini Feng adalah master dari Sekte Night Demon. Tapi hal itu tentu saja mendapatkan suatu penolakan dari Pak Tua Yu Minden ini. Dan ketika Feng merubah penampilannya ke bentuk aslinya, sungguh terkejutnya mereka. Ya, mereka semua terkejut termasuk dua murid elit dari Night Demon ini. Tapi tidak dengan Pak Tua Yu Minden ini yang terlihat sangat kesal ketika ia tahu kalau ternyata bocah yang ada di atas sana adalah Chu Feng. Bahkan di sini, Doi meminta kepada murid-murid dari Night Demon untuk segera membunuh Chu Feng. Karena Chu Feng bukanlah anggota dari sekte mereka, tapi berani-beraninya mengambil harta berharga milik sektenya. Tapi hal itu pun mendapatkan protes dari salah satu orang dari Night Demon. Pak Tua ini juga berujar, bukankah si kampret Yu Minden ini telah berjanji tidak peduli siapapun orangnya, asalkan orang itu dapat menarik benda itu keluar, maka orang itu berhak untuk menjadi ketua sekte. Selain itu juga, perintah itu juga berasal langsung dari ketua sekte yang sebelumnya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Earth King. Di sini Earth King pun setuju kalau Chu Feng akan menjadi ketua sekte mereka. Mengingat mereka juga tahu siapa Chu Feng itu. Karena sebelumnya Chu Feng juga sampai bertarung dan rela mengorbankan nyawa hanya untuk membantu Night Demon dalam pertarungannya melawan Archipelago. Dan hal itu pun dibenarkan oleh para murid-murid dari Night Demon lainnya. Tapi mendapatkan protes yang seperti itu tidak membuat Pak Tua Yu Minden ini menerimanya. Doi berujar kalau Chu Feng adalah orang asing yang gak jelas asal-usulnya. Dan bagaimana bisa ia menjadi ketua sekte baru mereka. Dan karena tidak mendapatkan dukungan dari anggota sektenya, memaksa Pak Tua itu pun kini akan menghadapi Chu Feng seorang diri. Dan benar saja, kini Pak Tua itu pun langsung melesat ke arah Chu Feng yang ada di atasnya. Awalnya Pak Tua ini pun ingin menunjukkan kepada semua orang akan sikap Chu Feng yang sebenarnya. Tapi sungguh terkejut dirinya ketika Feng mulai mengangkat pedangnya ke udara dan seketika pedang itu juga mulai mengeluarkan aura yang lebih mengancam nyawa. Dan itu membuat dua master lainnya pun membujuk agar Pak Tua Yu Minden itu untuk tenang dan mengikuti permintaan dari ketua sekte yang sebelumnya. Tapi di sini Pak Tua ini pun tidak peduli. Doi tetap tidak terima jika Chu Feng menjadi ketua sekte mereka. Dan Pak Tua ini juga berniat untuk menghentikan Chu Feng sebelum Chu Feng dapat menggunakan senjata gila itu. Dan benar saja ketika lengannya mulai mengalirkan energi, tiba-tiba saja muncullah gelombang ombak yang sungguh besar yang entah dari mana. Melihat gelombang air itu datang ke arahnya, di sini Chu Feng pun menggunakan teknik Azure Dragon miliknya untuk mencoba menghindarinya. Tapi di sisi lain, setelah Chu Feng berhasil menghindari tekniknya itu, kini Pak Tua itu pun kembali mengeluarkan teknik lainnya yang sungguh mematikan, yaitu teknik Underworld Thunder Snake. Ya, di sini Pak Tua itu pun harus mengeluarkan teknik ini karena Doi tahu bakat yang dimiliki oleh Chu Feng sungguh tidak masuk akal. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, Doi pun tahu kalau sepertinya Pak Tua itu mulai serius. Begitu juga dengan MILF putih ini. Doi menganggap kalau rekannya ini sudah gila. Bagaimana bisa Pak Tua itu ingin membunuh seorang bocah jenius seperti Chu Feng. Tapi di sini Pak Tua itu pun tidak peduli sama sekali. Karena Doi ingin membunuh, maka Doi akan membunuh. Dan Doi tidak akan mengizinkan siapapun untuk mencoba menyelamatkan Chu Feng. Dan benar saja, kini Pak Tua itu pun melepaskan suatu serangan besar ke arah Chu Feng. Tapi tiba-tiba saja muncullah seseorang di depannya Chu Feng, yaitu Pak Tua Qui Chan Feng. Pak Tua ini juga berujar kalau siapa yang bilang kalau tidak ada yang boleh menyelamatkan bocah ini. Dan di sini Pak Tua ini juga berujar siapa yang berani menyentuh muridku. Dengan menggunakan teknik seni bela diri tingkat 9 miliknya, di sini tiba-tiba saja hilang sudah serangan milik Pak Tua Yu Minden itu. Dengan sangat mudah dinetralisir oleh Pak Tua ini.
yang membuat MILF putih itu seketika langsung terbang ke udara setelah ia tahu kalau orang yang ada di atas sana adalah Qui Chan Feng yang sudah ia anggap sebagai saudara kandungnya. Dan itu tentu saja sempat membuat kehebohan bagi para murid-murid Night Demon akibat kemunculan dari Pak Tua ini. Di sini MILF putih itu juga bertanya kepada Pak Tua itu, apakah benar kalau Chu Feng adalah muridnya? Dan jika itu benar, lantas kapan seniornya ini bertemu dengan Chu Feng? Dan kenapa Pak Tua itu tidak pernah mengatakan kalau ia memiliki seorang murid? Dan jika kemunculan Pak Tua itu sedikit terlambat, bukankah Chu Feng akan benar-benar mati? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Pak Tua ini juga mengatakan kalau Chu Feng adalah muridnya. Namun di sini Pak Tua itu juga berujar kalau ia tidak ingin orang tahu tentang hubungannya dengan Chu Feng, karena ia tidak ingin Chu Feng mendapatkan bantuan dari orang lain akibat ketenaran yang ia miliki. Dalam arti lain, Pak Tua ini ingin Chu Feng berkembang dengan mengandalkan dirinya sendiri, bukan akibat bantuan dari dirinya. Dan di halayak umum, Pak Tua ini juga berujar kalau ia sungguh bangga dengan Chu Feng yang tidak pernah mengecewakan dirinya. Selain membanggakan Chu Feng di hadapan umum, di sini Pak Tua ini juga sungguh kesal dengan rekannya itu dan ia juga bertanya, Kenapa ada orang dari Night Demon yang iri dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chu Feng? Dan itu sungguh benar-benar membuat diriku kecewa, ujar Pak Tua ini, yang membuat Pak Tua Yu Mindeng ini langsung kena mental. Doi tidak menduga kalau ternyata Chu Feng adalah murid dari Qui Chan Feng. Di sini Pak Tua Qui Chan Feng juga kembali memperingatkan kepada rekannya itu kalau Chu Feng adalah muridnya. Selain telah memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Night Demon, kau harus ingat kalau Chu Feng adalah bocah yang sudah menarik Selling Demon Sword itu. Di sini Pak Tua ini juga menambahkan kalau tubuh Chu Feng itu sungguh spesial yang tidak cocok dengan Moon Formation. Dan itulah sebabnya kenapa simbol sekte mereka tidak dapat diukir di dalam tubuh mungilnya itu. Dan dengan tekanan yang super kuat yang dilepaskan oleh Qui Chan Feng membuat Pak Tua Yu Mindeng itu pun langsung kena mental. Tapi dengan tubuh yang gemetar, Pak Tua itu pun masih tetap saja tidak terima. Doi tahu kalau Chu Feng setelah menarik senjata itu keluar, tapi Doi masih tetap tidak akan mengakui Chu Feng sebagai master sekte sebelum Chu Feng mendapatkan pengakuan dari senjata itu di halayak umum. Dan sebagai informasi aja, Selling Demon Sword itu adalah senjata kelas raja dari Royal Armament. Bahkan dengan kekuatan yang sungguh luar biasa milik master yang terdahulu, Pak Tua itu ternyata tidak dapat menggunakannya. Lantas bagaimana mungkin bocah Chu Feng yang ada di ranah martial lord dapat menggunakannya? Tapi untuk Chu Feng sendiri, Doi pun tidak peduli. Di sini Feng pun menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat pedang itu ke udara dan buar, langit pun bergetar. Dan energi yang meluap-luap itu juga mulai terpancarkan di sekitaran tubuh Chu Feng, yang artinya Chu Feng sepertinya memang mendapatkan pengakuan dari senjata gila itu. Dan itu juga membuat para master tua itu pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dan tiba-tiba saja kini seluruh murid dari Night Demon lalu berlutut di hadapan Chu Feng, termasuk Pak Tua Yu Mindeng ini. Doi pun harus berlutut kepada master sekte baru mereka. Begitu juga dengan Qui Chan Feng. Tapi begitu Doi berlutut di sini, Chu Feng pun langsung meminta kepada masternya untuk berhenti dan jangan pernah berlutut kepada dirinya. Dan untuk Pak Tua ini, tubuhnya pun gemetar ketakutan ketika Qui Chan Feng ini berujar kalau Pak Tua ini harus dihukum. Tapi di sini dia mendengar kalau Chu Feng berujar untuk tidak menghukum Pak Tua itu dengan hukuman mati. Karena memang saat ini Night Demon sedang berperang dengan Archipelago, membuat Pak Tua itu pun kagum. Ditambah ketika Feng meminta agar Pak Tua itu menggunakan kekuatannya untuk berperang melawan Archipelago, bukan untuk menyakiti anggota sekte mereka. Dan mendengar itu semua membuat Pak Tua itu pun sungguh kagum dengan sikap dewasa dari Chu Feng. Dan karena permasalahan internal telah usai, di sini Qui Chan Feng pun berujar kalau fokus sekte mereka saat ini adalah perang. Ya, mereka akan berperang melawan Archipelago. Dan beberapa hari kemudian, di dalam ruangannya, Chu Feng pun mencoba untuk membedah senjata barunya yang ia miliki dengan menggunakan teknik Demon Beast Wall yang ia pelajari beberapa waktu lalu. Feng yang ingin sekali menggabungkan dua kekuatan itu menjadi satu bagian, dan langkah pertamanya adalah dengan cara membuat susunan formasi baru yang ada di tangannya dan boom! Di sini Feng pun berhasil menggabungkan kekuatan dari Beast Wall dan juga Royal Armament. Dan itu sungguh berhasil membuat susunan formasi baru, yaitu Demon Beast Wall menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lantas, Feng yang terlalu fokus dengan pedangnya itu sungguh terkejut dirinya ketika Egi tiba-tiba saja muncul.
Di sini Egi pun berujar kalau teknik baru yang dibuat oleh Chu Feng ini dapat meningkatkan kemampuan dari anggota sekte yang menjadi lebih super duper OP lagi daripada teknik Demon Beast Wall yang sebelumnya. Selain Egi yang datang, tiba-tiba saja muncullah 3 murid berbakat dari Neck Demon. Mereka datang ke tempat ini untuk menyapa Chu Feng. Melihat kemunculan 3 bocah itu, di sini Feng pun ingin sekali mencoba formasi barunya. Dan begitu teknik itu diaktifkan, membuat energi yang super kuat kini mengaliri tubuh para bocah-bocah itu. Dan di sini untuk Chu Feng sendiri, Doi pun begitu puas dengan teknik barunya yang dapat membuat anggota sektenya menjadi lebih kuat lagi tanpa adanya efek samping. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Chu Feng pernah dicoba dilakukan oleh master sekte terdahulu. Tapi sayangnya orang tua itu telah gagal dalam melakukannya, ujar salah satu murid. Dan ternyata tujuan mereka para murid ini datang ke tempat ini yaitu untuk menemui Chu Feng karena mereka ingin menyampaikan suatu pesan penting. Yang membuat Feng pun sedikit tersentak dan bertanya, pesan apa? Ya, bocah ini melaporkan kalau saat ini ada immortal pertama dari archipelago yang datang mencari Chu Feng. Dan justru itu ternyata adalah berita yang sungguh menggembirakan bagi Chu Feng sendiri. Dan beberapa saat kemudian di istana terapung, kini Feng pun datang menemui para tamunya itu. Dan yang terpenting adalah Pak Tua ini yang merupakan immortal pertama dari archipelago. Di sini, Pak Tua ini juga meminta kepada para tetua lainnya untuk segera keluar karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan empat mata dengan Chu Feng. Tapi hal itu pun mendapatkan suatu penolakan dari Kui Chan Feng karena ini demi keselamatan master mereka. Begitu juga dengan MILF Kui Shi ini. Tapi di sini Chu Feng pun berujar untuk santuy. Karena Feng tahu kalau immortal pertama datang ke tempat ini karena ia ingin benar-benar bekerja sama dengan mereka. Setelah mendapatkan jaminan dari Chu Feng, membuat Pak Tua itu pun pada akhirnya mau meninggalkan Feng berdua aja dengan immortal pertama. Dan ternyata Pak Tua ini hanya ingin memastikan apakah benar jika ia membantu Chu Feng melawan archipelago, maka cucu perempuannya benar-benar dapat dihidupkan kembali. Ya, di sini Feng pun tidak dapat berjanji karena Doi tidak tahu teknik apa yang seperti itu. Tapi perlu diingat, di dalam Mystic Peak banyak sekali teknik yang tersembunyi. Maka dari itu, Nona Piang Miao yang merupakan penjaga dari Mystic Peak telah mengatakan kalau ia dapat melakukannya dan kemungkinan besar MILF itu dapat membangkitkan cucu Pak Tua ini, yaitu Fei Ya atau Ya Fei ya, yaitulah. Oh ya, mendengar itu di sini Pak Tua itu pun setuju untuk membantu Chu Feng. Tapi Pak Tua ini hanya akan membantu Chu Feng dalam menyusup ke dalam Mystic Peak dan tidak akan mengambil peran untuk bertarung melawan archipelago. Dan urusan Feng berhasil apakah tidak dalam mengaktifkan teknik yang ia cari, itu bukanlah suatu tanggung jawab bagi dirinya. Dan setelah mengatakan itu semua, immortal pertama pun pergi meninggalkan mereka semua. Dan itu semua tentu saja membuat mereka bertanya, apa? Bagaimana Chu Feng? Ya, di sini Feng pun berujar kalau kesepakatan telah tercapai. Maka dari itu, rencana mereka dapat dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tapi sebelum mereka melanjutkan rencananya, di sini MILF Kui Shi ini ingin melaporkan 2 hal yang ia pantau saat ia sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Yang pertama, yaitulah terjadi suatu peristiwa aneh, peristiwa alam yang cukup aneh yang ada di wilayah timur. Awalnya tempat ini sungguh hangat, tapi tiba-tiba saja menjadi sangat dingin dan juga bersalju. Selain itu juga tiba-tiba saja terdengar suara raungan bis tingkat atas. Dan awalnya mereka menduga kalau itu adalah peristiwa terlahirnya Divine Body yang turun dari surga. Dan untuk informasi kedua, kalau beberapa hari lagi akan diadakan pesta pernikahan di Mystic Peak dan pengantin perempuannya adalah Ziling. Ya, di sini awalnya Feng pun menduga kalau yang akan menikahi Ziling adalah Murong. Tapi hal itu pun dibantah oleh MILF Kui Shi ini. Doi berujar kalau yang akan kawin dengan Ziling adalah Jiang Qixia, yaitu bocah kampret yang berasal dari Holy Land. Dan itu sungguh membuat Feng pun juga murka. Karena Feng tahu selain memiliki wajah yang sangat cantik dan tubuh yang bahenol, Ziling juga memiliki divine body di tubuhnya. Tapi di sini Chu Feng pun juga heran bagaimana bisa ini terjadi. Bukankah MILF putih yang memiliki nama Tan Tai Shi telah mengancam agar bocah Jiang itu tidak menyentuh Ziling? Tapi langkah si kampret itu yang ingin kawin dengan Ziling jelas merupakan tindakan provokasi yang benar-benar di luar nalar. Selain memberitahu Feng secara lisan, MILF Kui Shi ini juga memberikan undangan kawin Ziling yang ia dapatkan di tengah-tengah perjalanan. Di sini MILF ini juga berujar kalau Doi mendapatkan informasi kalau bocah Jiang telah berujar kalau alasan bocah Jiang menikahi Ziling karena Chu Feng tidak dapat mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Ziling. Maka dari itu Doi akan menggantikan Chu Feng yang sungguh noob itu dengan cara menikahi Ziling dan membantunya mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh gadis cantik itu. Padahal yang sebenarnya Doi ingin sekali mengambil divine body yang ada di dalam tubuh Ziling.
Dan tentu saja mendengar itu semua sungguh membuat Chu Feng pun murka karena enak aja bininya mau dicomot sama bocah kampret itu. Dan rencana Chu Feng untuk mengeluarkan atau menggagalkan pernikahan itu dengan cara muncul di hari pernikahan, yaitu dengan cara menculik mempelai wanita dan bunuh mempelai lelakinya. Dan setelahnya mereka semua pergi menjalankan rencana yang selanjutnya. Dan beberapa hari kemudian, beberapa hari sebelum hari pernikahan yang biasanya di hari Minggu, di Misty Peak ini penuh dengan para tamu undangan. Sedangkan di tempat lain di dekat Misty Peak juga telah berkumpul sekelompok orang di dasar laut. Ya, yang ada di bawah sana adalah Feng dan juga kelompoknya, lebih tepatnya anggota dari Night Demon. Dan tujuan mereka ada di dasar laut karena mereka ingin membuka susunan formasi tersembunyi yang ada di tempat ini. Dan benar saja ketika susunan formasi itu dibuka oleh Pak Tua Kui Chan Feng, tiba-tiba saja muncullah makhluk-makhluk aneh yang disebut sebagai Multi-Dino Soldier. Dan dengan pasukan inilah Feng akan menyerang Misty Peak di hari pernikahan Ziling. Namun sebelum Chu Feng menyusup masuk ke dalam Misty Peak, di sini Pak Tua Kui Chan Feng cepat bertanya, apakah Chu Feng yakin bisa menguasai teknik Immortal Transformation itu dalam waktu singkat? Lantas bagaimana jika Feng ketahuan saat ia mencoba untuk menguasai teknik itu? Ya, di sini Feng pun berujar untuk santuy dan tenang saja karena sebagian besar kesulitannya telah ia pahami karena ia telah mendapatkan bocoran dari Nona Piao Miao. Dan masalah waktu, Feng seharusnya bisa menguasai teknik itu kurang dari setengah hari. Karena bagi Feng, setengah hari itu sudah cukup lama. Dan jika ia membutuhkan waktu lebih lama lagi, Feng pun takut jika Ziling keburu diewewu dengan si kampret Jiang. Dan hal itu pun dipahami oleh Pak Tua ini. Doi akan melakukan apapun sesuai dengan keputusan dari ketua sekte. Dan benar saja, kini Feng pun terbang ke atas sana dan mengatakan kepada seluruh anggota sektenya, jika mereka memenangkan peperangan ini, maka di sini sebagai master sekte, Chu Feng akan berjanji untuk membebaskan semua dan juga membalaskan budi anggota sekte mereka dan memberikan hadiah yang sungguh luar biasa. Selain itu juga, Feng pun juga tahu kalau ada seseorang yang sedang intip-intip, dan ketika Feng meminta orang itu untuk keluar, ternyata orang itu adalah immortal pertama. Di sini, Pak Tua ini juga cukup kagum dengan jiwa kepemimpinan milik Chu Feng, walaupun bocah ini masih sangat muda. Dan untuk menjalankan misi mereka, di sini Feng pun harus memakan sesuatu dan itu berhasil merubah penampilannya dan kini Chu Feng pun terlihat seperti bocah dari archipelago. Dan kini mereka pun siap untuk menyusup ke dalam Misty Peak. Dan untuk saat ini di dalam Misty Peak sendiri sudah sangat ramai penuh dengan para master-master tua milik archipelago. Dan itu sempat membuat Feng pun kagum dengan kekuatan tempur milik archipelago. Tapi di sini Pak Tua itu pun berujar tidak peduli semegah apa tempat ini, tapi tetap saja pada akhirnya Feng pasti akan mengacaukan ini semua. Dan 3 hari kemudian Feng pun berhasil menyusup ke dalam Misty Peak. Dan di dalam ruangan tunggu, di sini Chu Feng pun juga sungguh khawatir dengan hari pernikahan yang semakin dekat, di mana immortal pertama juga telah menghilang sejak 2 hari lalu, membuat Feng pun sungguh risau. Dan pada akhirnya Feng pun cukup senang ketika ia dapat melihat kembali immortal pertama itu. Dan ternyata alasan Pak Tua ini sempat menghilang selama 2 hari karena doi harus mengikuti suatu acara perjamuan yang dilakukan oleh ketua sekte. Namun 3 hari yang digunakan oleh Chu Feng untuk menunggu Pak Tua itu ternyata tidak sia-sia ketika Pak Tua itu kembali menemui Chu Feng dengan membawa kunci ajaib yang digunakan untuk membuka tempat di mana susunan formasi itu disembunyikan. Dan tentu saja hal itu membuat Feng sungguh senang. Tapi sebelum mereka pergi menuju tempat yang dituju, di sini Pak Tua itu pun merasa kalau teknik formasi yang diincar oleh Chu Feng merupakan teknik yang sungguh sulit. Dan mungkin saja untuk dirinya, doi akan mempelajari teknik itu dan paling tidak selama setengah tahun barulah ia dapat menguasainya. Dan karena itulah sempat membuat Pak Tua itu pun juga sedikit ragu dengan Chu Feng yang ingin menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah hari. Tapi di sini Feng pun berujar untuk santuy karena bagi Chu Feng tidak peduli sesulit apapun teknik itu, doi harus dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Dan itu tentu saja membuka mata Pak Tua ini tentang kemampuan gila milik Chu Feng. Dan seharusnya archipelago memang sejak awal tidak terlibat perselisihan dengan bocah ini. Setelah itu Feng pun juga bertanya apakah Pak Tua itu tahu tentang informasi terbaru tentang bocah Ziling dan juga yang lainnya. Tapi sayangnya Pak Tua ini tidak mendapatkan informasi apapun. Dan yang ia tahu kalau bocah Jiang hanya takut dengan kondisi saudaranya yang telah tertangkap oleh MILF putih itu. Dan archipelago juga takut dengan bocah Jiang. Jadi seharusnya Ziling dan juga yang lainnya pasti tidak akan terluka di tangan archipelago. Ya, mendingan kalau semuanya baik-baik saja membuat Feng pun sedikit lega. Dan kini fokusnya tinggal satu, yaitu menghancurkan bocah Jiang di tengah-tengah acara pesta perkawinan.
Dan keesokan harinya di tempat lain, kini Pak Tua botak itu pun mendapatkan suatu pil haram. Ya, pil haram milik sekte Khurshid Soil. Pak Tua ini mendapatkan pil haram yang dapat meningkatkan kemampuan penggunanya dengan efek balik yang sungguh minim resiko. Dan mendapatkan pil haram itu membuat Pak Tua itu pun bertanya, why, kenapa dirinya mendapatkan hadiah ini? Ya, simple. Alasannya karena esok hari pasti penyihir putih akan datang. Dan bocah Jiang meminta kepada Pak Tua itu untuk membantu dirinya menyingkirkan MILF putih itu. Dan itu sempat membuat Pak Tua botak ini pun cukup heran. Lah, MILF putih itu hanya berada di ranah martial lord tingkat 9. Kenapa? Kenapa harus takut? Sedangkan mereka ada di ranah martial king. Ya, simple. Karena memang MILF putih itu sungguh cukup kuat. Sebelumnya, MILF putih itu memang ada di ranah martial lord tingkat 9, tapi doi memiliki sesuatu yang spesial. Dan fenomena alam yang terjadi beberapa waktu lalu itu juga berasal dari MILF putih itu. Dan seharusnya saat ini MILF putih itu telah berada di ranah martial king. Dan itu sungguh tentu membuat Pak Tua botak ini cukup terkejut. Doi tidak menduga kalau ternyata fenomena alam yang mengerikan itu berasal dari MILF putih itu. Maka dari itu, di sini bocah Jiang itu juga meminta kepada Pak Tua botak itu untuk menghadapi MILF putih itu terlebih dahulu. Tapi Pak Tua itu juga tidak boleh menggunakan pil haram itu. Nanti jika MILF putih itu telah sekarat, maka mereka akan menghajarnya bersama-sama. Dan setelahnya bocah Jiang itu pun pergi meninggalkan Pak Tua botak ini. Dan itu juga membuat Pak Tua botak itu pun juga sedikit gusar, karena doi tahu kalau bocah Jiang aja tidak berani, lah bagaimana dengan dirinya. Tapi dengan adanya pil haram ini di tangannya membuat Pak Tua ini pun sedikit yakin kalau ia dapat melakukannya. Dan keesokan harinya di hari pernikahan itu, di sini si botak kampret itu pun mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan juga hadirat yang telah datang ke dalam acara pernikahan ini. Dan melihat si botak ini yang merupakan leluhur dari Archipelago membuka acara pernikahan, membuat mereka mendapatkan respect dari para tamu undangan. Dan acara pernikahan itu dimulai ketika rombongan dari mempelai pria datang, yaitu rombongan bocah kampret Jiang ini. Dan untuk bocah kampret ini, ia juga mendapatkan sambutan hangat dari para tamu undangan. Tapi ternyata doi tidak senang, bahkan doi menganggap remeh semua para tamu undangan. Karena baginya, mereka semua ini hanyalah para kroco-kroco yang tidak berguna. Selain menganggap remeh para kroco-kroco itu, di sini si kampret Jiang itu juga berujar di hadapan semua tamu undangan kalau alasan ia melakukan pernikahan ini dengan Ziling karena ia ingin tahu respon apa yang akan diberikan oleh Chu Feng. Si kampret ini juga memberitahu alasan utamanya doi ingin kawin dengan Ziling karena di dalam tubuh Ziling ada semacam pil haram yang mengandung racun yang telah menyegel divine body yang ada di dalam tubuh gadis montok itu. Dan ketika usia Ziling telah mencapai usia 20 tahun dan ewew dengan seorang pria, maka divine body yang tersegel di dalam tubuh gadis cantik itu akan menjadi milik pria yang telah mengewew dengan gadis itu. Dan karena itulah ia akan menjebol segel perawan milik Ziling. Maka dari itu aku akan mendapatkan divine body-nya itu. Dan apakah kalian tahu apa yang akan terjadi dengan Ziling setelahnya? Ya, kultivasinya tidak akan pernah ada lagi, yang artinya Ziling hanya akan menjadi alat pemuas nafsu saja. Dan tentu saja mendengar apa yang dikatakan oleh si kampret itu membuat mereka pun tidak senang untuk mendengarnya karena itu terlalu vulgar. Tapi ya karena bocah itu sungguh kampret dan juga kuat, maka dari itu tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan ketika ada salah seorang Pak Tua yang mencoba untuk menentang perkataan dari bocah Jiang, Pak Tua itu pun langsung duar meletup ketika bocah Jiang itu melepaskan serangannya. Dan di sini untuk menekankan kalau dirinya tidak suka dikritik, membuat bocah Jiang itu pun menduar para kroco-kroco yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, jika memang masih ingin menentang dirinya, maka semua bakalan maut. Dalam arti lain, si kampret itu pun memaksa orang-orang untuk memuji dirinya walaupun tindakannya itu tidaklah benar. Selain itu juga, si kampret ini juga berujar kalau aturan di dunia itu cukuplah simpel. Orang yang kuat adalah orang yang benar, pemenang adalah seorang raja, dan yang kalah adalah seorang budak. Maka dari itu, aku menikahi Ziling karena aku kuat. Dan untuk Chu Feng, ia hanyalah seorang sampah yang sangat lemah. Dan sampah tidak akan bisa melindungi orang yang ia cintai. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si botak kampret Kang Jilat ini. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang melakukan suatu penentangan. Dan ia juga berujar, "Oi botak kampret, apakah kau yakin Chu Feng benar-benar tidak akan datang?" Dan hal itu pun dikatakan oleh seorang pria tua yang tiba-tiba saja datang mengenakan sebuah jubah. Walaupun di sini master sekte dari Archipelago sempat ingin menghajar Pak Tua itu, di sini si botak kampret ini berujar nanti ketika para master Archipelago telah datang dan juga 3 klan pelindung datang ke tempat ini. Seharusnya bocah Chu Feng tidak akan berani dan tidak akan dapat berbuat apa-apa.
Dan jika bukan karena bantuan dari Nona Pia Miao dan juga Milf Kuisi beberapa waktu lalu, Feng juga tidak akan selamat. Tapi di sini Pato itu pun juga berujar kalau Chu Feng pasti akan datang membawa seluruh pasukan dari Night Demon untuk meratakan archipelago. Dan mendapatkan provokasi itu membuat si botak itu pun kesal dan langsung melepaskan suatu serangan. Duar! Tapi sayangnya hal itu tidak berguna karena Pak Tua yang ada di hadapan si botak ini hanyalah sebuah kesadarannya saja dan bukanlah tubuh fisik. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba saja muncullah pasukan di hadapan mereka semua dan pasukan itu datang dipimpin oleh Kui Chan Feng. Yang membuat si botak ini yang melihat itu ia meminta kepada orang-orang dari archipelago untuk segera maju bertempur. Dan benar saja kini terjadilah satu pertempuran di antara dua kubu itu. Terjadilah jual beli serangan di antara mereka. Walaupun di sini yang berperang itu bukanlah langsung orang-orang dari Night Demon, tapi yang bertempur itu adalah pasukan emas yang sudah dapat menahan sedikit pergerakan dari archipelago. Sedangkan di dalam Misty Peak sendiri saat ini Immortal pertama sedang berbicara dengan Chu Feng setelah ia menyingkirkan satu orang penjaga. Doi juga meminta kepada Feng untuk segera masuk ke dalam sana karena di dalam sana adalah tempat yang diinginkan oleh Chu Feng dan ia akan menjaga di tempat ini dan tidak akan mengizinkan siapapun untuk masuk kecuali leluhur atau master sekte yang datang. Di sini Immortal pertama juga berharap agar Feng dapat berhasil dan segera memberikan suatu pelajaran kepada bocah kampret Jiang yang telah mengubek-ubek archipelago. Dan di sini Feng pun juga berjanji akan membantu Pak Tua itu untuk menyingkirkan bocah kampret Jiang. Sedangkan di arena atau di luar area Misty Peak masih terjadi suatu pertarungan di mana-mana. Dan karena makhluk-makhluk kuning ini dibuat dengan menggunakan susunan formasi yang tentunya membuat makhluk kuning itu sedikit sulit untuk dikalahkan, memaksa bocah Jiang ini harus turun tangan sendiri. Dengan melepaskan sesuatu di jarinya, tiba-tiba saja duar, makhluk kuning itu pun terhempas jauh. Kan ternyata yang dikeluarkan oleh si kampret Jiang adalah sosok makhluk aneh yang gak jelas bentuknya. Setelah menghempaskan para makhluk-makhluk kuning itu, di sini bocah kampret itu pun sungguh percaya diri. Tapi di sisi lain, si kampret ini juga tahu kalau Milf Putih itu ada di sekitarannya dan ia meminta kepada Milf Putih itu untuk segera keluar. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja Milf Putih itu pun nongol di hadapan mereka semua dan berujar, "Oi, kampret, kau sungguh bocah kampret tukang tikung, suka ambil pacar orang. Sungguh makhluk yang sangat rendahan." Tapi mendengar itu, si kampret Jiang itu pun tidak peduli. Doi malah fokus kepada kultivasi milik Milf Putih itu yang hanya naik ke ranah Martial King tingkat 3. Doi juga mendebak seharusnya Milf Putih itu dapat mencapai ranah Martial King tingkat 4. Tapi sepertinya Milf Putih itu fokusnya terganggu dan juga terpecah hingga hanya dapat menembus ranah Martial King tingkat 3. Namun di sisi lain ada bocah Holyland lainnya yang mengatakan kalau Milf Putih itu sungguh pengecut dan juga songong. Bahkan si kampret itu berujar kalau Milf itu sungguh penakut, makanya harus kabur dari kejaran mereka berempat. Tapi kata-kata ini pun lalu dikonter dengan ujaran, "Ho, 4 orang pria mengejar seorang wanita, Martial King mengejar Martial Lord dan tidak bisa. 4 murid jenius dari sekte Kursit Soil ternyata sungguh sampah yang tidak berguna." Yang tentu saja membuat si kampret ini yang mendengarnya sangat kesal atas provokasi yang diberikan oleh Milf Putih itu. Tapi provokasi Milf Putih itu juga tidak sampai di sana saja. Karena di sini Milf Putih itu pun lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang ada di tangannya dan mengguncang-guncangnya, yang membuat kotak itu pun bersuara dan meminta untuk diselamatkan. Dan Milf Putih ini juga berujar kalau ingin rekannya ini yang ada di dalam kotak ini selamat, maka si kampret Jiang itu harus membebaskan semua tawanan itu, yaitu Ziling dan juga teman-temannya Chu Feng. Tapi di sini si kampret Jiang pun tidak sudi untuk melakukan hal itu, yang membuat tiba-tiba saja si botak kampret itu pun melepaskan suatu serangan ke arah Milf Putih itu. Tapi dar, serangan itu pun dapat dihentikan dengan sangat mudah, yang membuat si botak itu pun sadar kalau memang kekuatan Divine Body milik Milf Putih itu sungguh kuat. Bahkan ketika si kampret botak itu ingin melepaskan suatu serangan lainnya, tapi tetap saja hal itu tidak berguna di hadapan Milf Putih ini, yang membuat bocah Jiang itu pun harus melakukan diskusi dengan cara membebaskan semua tahanannya, yaitu Mai, Suro dan juga yang lainnya pula. Dan karena si kampret itu mengeluarkan sandranya, di sini Milf Putih itu juga melakukan hal yang sama. Namun karena si kampret ini sungguh heboh dan banyak bacot, membuat si kampret itu pun sempat dihajar oleh Milf Putih itu dan diminta untuk diam. Melihat rekannya digebuk membuat si kampret itu pun murka. Dan Doi akan melakukan hal yang sama dengan Sandra yang ada bersamanya, yang membuat Milf Putih ini pun berujar, Coba saja kau lakukan, akan kubunuh langsung temanmu ini." Sedangkan untuk si kampret Jiang, Doi pun meminta agar Milf Putih itu menunjukkan sedikit kemampuan Divine Body yang ia miliki. Tapi sebelum melakukan itu, Milf Putih itu pun mengatakan dan meminta kepada kampret Jiang untuk melepaskan Ziling terlebih dahulu.
Dan begitu dilepaskan, duar, Ziling pun pakai kebaya. Di sini si kampret itu juga berujar kepada Ziling untuk sabar. Sabar ya dek, abang mau duel sikit. Tapi di sini Ziling pun yang mendengar itu malah kesal dan juga mual. Tapi di sisi lain, Mil Putih ini ternyata sedikit lengah ketika ia sedang berbicara dengan Ziling dan juga yang lainnya. Karena tiba-tiba saja Doi pun terkena BAM dari titik butanya yang dilakukan oleh si kampret botak lainnya, yang ternyata si kampret botak ini adalah murid dari Holy Land lainnya yang telah menyamar menjadi orang lain. Dan ketika penyamarannya terbongkar, si kampret itu pun langsung dibekukan dan duar, Doi pun dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil. Yang membuat si kampret Jiang ini pun murka karena memang juniornya dieksekusi dengan sangat mudah hanya dengan satu tangan saja. Yang membuat kini si kampret Jiang pun langsung melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan duar, terjadilah benturan energi di antara mereka berdua. Dan jual beli serangan pun terjadi di antara keduanya, dan sayangnya di sini Mil Putih itu juga harus terluka parah di perutnya akibat serangan dari Royal Armament milik si kampret Jiang. Namun ketika si kampret itu ingin melakukannya dan mengakhiri semua ini dengan cara menusukkan pedangnya ke arah Mil Putih itu yang telah terluka, tiba-tiba saja duar, Doi pun terhempas akibat terkena suatu serangan yang tiba-tiba saja datang. Dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh Chu Feng yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Dan selesailah alur cerita dari Martial God di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Feng akan mengeksekusi si kampret Jiang ini dengan tangannya sendiri, dan tentunya ia juga akan membantai orang-orang dari Archipelago yang telah mengusik wanitanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.